Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradifa Aulia Putri Dian Kamila dengan NIM 20201011031129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirsul Adi Saputra, NIM 284. Nama saya Nadila Nur Kotria, NIM 2020101103113229. Perkenalkan, nama saya Elvira Maulida dengan NIM 2020111031130. Perkenalkan, nama saya Reza Mawina Normakami dengan NIM 20201011031138. Nama saya Andi Muhammad Ardia Pratama, NIM 2020101103111313. Saya Devita Almia Zahra, NIM 20201011031129. Berbicara mengenai demokrasi, mungkin yang pertama kali terpikir di benak kita adalah sebuah paham kebebasan yang berorientasi terhadap rakyat. Ada sebuah semboyan yang tak pernah lepas dari kehidupan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi seolah menjadi tren dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Di hampir seluruh negara di dunia, bahkan hampir seluruh masyarakat dunia mendambakan lingkungan yang demokratis di negaranya. Melihat dari penjelasan tersebut, maka apa sih arti dari demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip-prinsip demokrasi. Istilah demokrasi sebenarnya tidak termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila. Namun, esensi demokrasi terdapat pada sila keempat Pancasila, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana nilai tersebut memiliki makna dan hubungan yang sangat erat, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Yang kelima, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan kemusyawaratan. Ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Henry B. Mayo misalnya, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu 1.
adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. 2. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. 4. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. 6. Adanya jaminan penegakan keadilan. 7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. 8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Macam-macam demokrasi ada 3, yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak, yaitu ada demokrasi langsung, merupakan mengikut serta seluruh rakyat dalam pengambilan suara. Ada demokrasi tidak langsung, yaitu menyalurkan keinginan rakyat melalui perwakilan parlementer. Yang kedua, ada berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, yaitu ada dengan perwakilan referendum, di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen. Ada perwakilan sistem parlementer, yaitu terdapat hubungan kuat antara eksekutif dan legislatif. Ada perwakilan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu di mana kedudukan eksekutif dan legislatif berpisah. Ada perwakilan sistem referendum dan inisiatif rakyat, yaitu gabungan dari perwakilan tidak langsung dan langsung. Yang ketiga, ada berdasarkan prinsip ideologi, yaitu ada demokrasi liberal, yaitu liberal atas hak individu. Ada demokrasi rakyat, yaitu rakyat atas hak pemerintah. Ada demokrasi Pancasila, yaitu bersumber dari tata nilai sosial dan budaya Indonesia. Hubungan macam-macam demokrasi ini dengan cinta tanah air Indonesia adalah kita mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Peran mahasiswa sebagai pribadi yang terbuka dan memiliki kultur politik yang mandiri bisa berperan aktif dalam proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia untuk membawa bangsa ini ke arah masa depan yang lebih baik. Peran mahasiswa akan semakin maksimal jika mereka mau dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung proses demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia memang membutuhkan waktu dan dukungan semua pihak, karena sebagus apapun konsep ataupun struktur politik yang telah dibangun tidak akan banyak berguna jika tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Mahasiswa sangat berperan penting dalam menjalankan demokrasi, sesuai dengan falsafah negara dan nilai dasar demokrasi sebagai sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta menghindari politik uang dalam setiap proses berdemokrasi. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah aspirasi nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan secara non-demokratis, sporadis, dan cenderung amoral. Substansi demokrasi justru mengalami ketimpangan jika ide-ide yang menyuarakan demokrasi disalurkan dengan jalan kekerasan, amuk massa, bahkan pembasmian. Dalam situasi inilah kedewasaan mahasiswa teruji. Peran mahasiswa dalam ruang lingkup publik seharusnya tampil sebagai sosok terdidik yang tak hanya mengandalkan ideologi saja. Daya kritis mahasiswa tak selamanya dituangkan dalam suara lantang. Cara-cara kreatif dan santun akan lebih menarik simpati publik sekaligus menjadi momen edukatif bagi tumbuh dewasanya demokrasi. Ini yang menjadi harapan kita agar karakter ini tumbuh di setiap pribadi masyarakat Indonesia, khususnya kita sebagai mahasiswa. Menurut saya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi pelaksanaannya agar keadilan dapat ditegakkan dan rakyat tidak dirugikan. Saya berharap kedepannya pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Aku, Kamu, Kami, Kita Cinta Cinta Indonesia.